Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan komen dari teman kita. Ini mbaknya juga mengeluh lagi teman-teman ya. Ternyata banyak sekali yang pada mengeluh ya. Kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi di dalam rumah majikan ya. Kalian jangan tergiur oleh postingan-postingan yang ada di Facebook. Wah, enak ya jadi TKW Singapura, tiap minggu libur ya, bisa jalan-jalan sama teman-temannya, bisa main TikTok, tapi kalian nggak tahu kan yang terjadi di dalam rumah majikan. Oke, so kita baca aja langsung komen dari mbaknya ini ya. Kasihan juga mbaknya. Oke, so di sini mbaknya bilang seperti ini. Semenjak puasa mbak, aku kelar beres-beres jam 12 terus. Namanya orang puasa juga kurang tidur. Kalau siang istirahat tidur majikan komplain. Sedangkan majikanku Islam mbak. Makin kesini nggak ngerti waktu mbak. Ngetes kesabaran bener-bener. Ya Allah, sabar ya mbak ya, memang harus sabar, apalagi ini adalah bulan suci Ramadan ya. Misalkan mbaknya sabar, insya Allah nanti akan ada hadiah dari Allah ya. Karena apa? Kita ibaratnya bekerja ini teman-teman, kalau misalkan kita nggak ikhlas, gerundel di sini, itu akan menimbulkan suatu penyakit. Sebenarnya di sini itu bukan hanya mbaknya saja yang diuji kesabaran, tapi hampir semua teman-teman yang bekerja di Singapura nih banyak sekali yang mengeluh, dan keluhan itu memang nggak ada yang sama mbak ya. Mungkin ada yang majikannya itu suka komplain-komplain, majikannya suka marah-marah, majikannya suka teriak-teriak, terus majikannya itu di saat ngasih gaji sama kita itu ada yang diolor-olor, ada juga yang dicicil. Ya Allah, banyak sekali teman-teman. Misalkan kalian semua ya yang baru pertama kali datang ke Singapura, itu pasti kalian bakalan kena mental ya. Saya yakin, karena apa, di Singapura ini memang seperti ini rata-rata teman-teman. Banyak yang mengeluh tuh banyak sekali ya, tapi juga nggak semuanya, tapi hampir kayak gitu ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya harus benar-benar ekstra sabar. Sabarnya ditambahin lagi ya mbak ya. Semua yang saat ini sudah enak di Singapura itu awal mulanya prosesnya juga pahit. Nggak mungkin bekerja di Singapura pertama kali langsung ketemu dengan majikan yang baik, langsung hidupnya enak. Nggak mungkin. Semuanya berproses dari bawah. Kita kalau kepengen menjadi orang sukses itu pasti penuh perjuangan teman-teman ya. Dan itu nggak mudah. Contohnya saya sendiri. Saya pernah bekerja dengan majikan A ya. Oke. So di sini majikan A ini teman-teman itu benar-benar luar biasa banget. Mempekerjakan saya itu benar-benar sangat-sangat tidak manusiawi. Karena apa? Saya disuruh pagi itu sudah ngepel, dan ngepelnya itu berangkang teman-teman ya. Pakai pakai tangan, bukan dari tongkat, itu bukan. Oke. So siang juga disuruh ngepel, malam sebelum tidur disuruh ngepel. Padahal itu rumahnya cuman kecil teman-teman, itu hanya ngontrak. Ya Allah. Terus di situ karena makanannya juga pelit ya, akhirnya kan saya ngomong sama majikan bahwasanya, "Mem, sorry, saya nggak bisa bekerja di sini karena saya nggak tahan, saya nggak betah." Oke, dari sini majikan sudah pasti marah kan sama saya. Tapi di sini saya dapat bocoran dari agennya ini bahwasanya, kamu nanti kalau nggak kuat, kalau misalnya kamu nggak tahan bekerja di situ, telepon aja saya. Kayak gitu. Karena agennya ini sudah berlangganan dengan orang ini teman-teman. Ternyata majikan ini sering gonta-ganti pembantu. Ya, sebenarnya saya di situ mah orangnya nerimo ya. Saya tuh dikasih sayur kangkung segini loh teman-teman, itu untuk jatah siang dan malam. Kalau misalkan masak udang, saya tuh dikasih kepalanya. Ya Allah, saya sebenarnya sudah nggak pernah komplain, saya diam, yang penting gaji lancar. Tapi makin kesini itu benar-benar saya nggak mampu. Saya kalau nggak mampu, saya nggak akan memaksakan diri saya sendiri teman-teman. Saya akan ngomong,
daripada nanti saya jatuh sakit. Kalau saya sudah sakit, keluarga yang ada di Indonesia ikut susah, ya. Karena apa, teman-teman? Kita yang bekerja di luar negeri ini sudah pasti keluarga kita mengharapkan menjadi orang yang sukses. Sudah pasti mengharapkan kita itu di sini baik-baik saja. Benar apa enggak? Tapi kalau misalkan kita di sini terus kita dipertemukan dengan keluarga majikan yang kurang pas dengan kita, apakah kita harus diam, harus bertahan? Enggak kan? Kita harus ngomong. Dan di sini buat teman-teman semuanya ya, misalkan kalian baru pertama kali bekerja di Singapura ya, dan kalian itu sudah merasa nggak nyaman, merasa tertekan, merasa terbebani, entah itu dengan sikap majikan lah, entah dengan pekerjaannya lah, ngomong Mbak ya, jangan diam ya. Diam nggak akan menyelesaikan masalah, harus ngomong, harus diberanikan, harus memberanikan diri bahwasanya ma'am atau sir, sorry, saya nggak bisa bekerja di sini, saya minta balik ke agent. Daripada kalian nanti ibaratnya ya, semakin hari semakin kurus, jatuh sakit, siapa yang rugi? Kalian sendiri yang rugi, teman-teman. Terus keluarga yang ada di Indonesia juga ikut mikir. Ya, jadi di sini buat kalian semua, misalkan kalian sudah merasa nyaman di rumah majikan ya pertahankan. Misalkan kalian merasa nggak nyaman ya harus ngomong ya, karena memang cuman ada pilihan di kalian sendiri ya. Kalian jangan mencoba memaksakan diri, misalkan kalian benar-benar nggak mampu, kalian nggak sanggup dengan pekerjaan atau nggak sanggup menghadapi majikan yang seperti itu, ngomong Mbak. Ya, bukannya di sini saya itu ngasih omongan yang jelek, bukan, tapi justru saya di sini itu sudah pengalamannya banyak sekali ya, dari awal majikan yang pertama hingga yang terakhir saya itu sudah paham. Jadi lika-liku ya, saya bekerja di Singapura tuh saya pahitnya seperti apa itu sudah melewatinya semua. Memang semuanya itu berawal dari yang pahit-pahit teman-teman ya, dan yakinlah bahwasanya roda kehidupan itu terus berputar ya. Misalkan kalian waktu pertama kali datang ke Singapura itu kalian dipertemukan dengan majikan yang bisa dibilang kurang pas dengan kalian, terus kalian balik lagi ke agent, siapa tahu nanti bisa dipertemukan dengan majikan yang lebih baik, yang punya hati, punya nurani, punya rasa kasihan sama kita. Ya namanya kita mengadu nasib, nasib nggak ada yang tahu kalau kita nggak pernah mencoba ya. Tapi di sini buat teman-teman semuanya jangan pernah takut dengan bayang-bayang ya, bahwasanya kita ini hidup, kita harus berusaha, kita harus berdoa juga. Kalau misalkan cuman berusaha mengandalkan tenaga tanpa adanya doa, itu juga hasilnya akan sia-sia ya. Jadi di sini misalkan teman-teman semuanya sudah berada di rumah majikan, nanti misalkan lah ya majikan kalian ngasih waktu untuk sholat ya, itu benar-benar suatu anugerah ya, alhamdulillah. Karena di sini banyak yang bisa bekerja di Singapura tapi nggak boleh sholat ya, dilarang sholat oleh majikannya karena berbeda keyakinan ya, banyak sekali. Tapi ada juga yang ikut dengan majikan Melayu itu sholatnya lancar, tapi di sana banyak sekali pekerjaannya. Tapi semua itu tergantung dari diri kita masing-masing ya teman-teman. Jangan sampai kita itu membandingkan nasib kita dengan teman kita yang lain. Belum tentu kita itu tahu sebenarnya apa yang terjadi di dalam rumah majikan teman kita ya. Kita jangan sampai cuman ibaratnya melihat sepintas, wah temanku itu enak banget ya, gajinya besar, pekerjaannya ringan, tapi kalian nggak tahu kan apa yang terjadi di dalamnya. Nggak tahu, kita itu hanya sekedar melihat sepintas saja ya, namanya aja sawang sinawang, hanya melihat kan enak, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Untuk itu buat teman-teman semuanya jangan pernah yang namanya membandingkan nasib kita dengan nasib teman kita yang lain ya. Di sini sebenarnya prosesnya sama. Di sini sebenarnya kalau bekerja di rumah majikan itu memang seperti itu. Semuanya berawal dari nol, harus belajar, harus sabar, harus mau melintasi semuanya ya, kepahitan-kepahitan itu. Penuh perjuangan Mbak ya, bekerja menjadi seorang TKW di Singapura ini nggak gampang. Kalau misalkan kalian mengalami kesulitan ya dalam
komunikasi, mengalami kesulitan tentang pekerjaan, itu mah biasa, wajar, karena masih pemula. Yang penting kalian mau belajar, yang penting kalian rajin, yang penting kalian punya inisiatif. Insya Allah nanti majikan akan bisa menerima kalian ya. Dan gak lupa juga harus berdoa. Misalkan buat teman-teman semuanya yang nggak dikasih waktu untuk sholat, tetap berdoa dalam hati sebelum tidur. Insya Allah kalau kalian mau berdoa setiap hari, rutin berdoa ya, siapa tahu nanti hati majikan bisa luluh dengan sendirinya. Semuanya berproses teman-teman ya, semuanya butuh waktu, cuman itu aja ya. Nanti kalau sudah kita bisa membuat hati majikan itu suka sama kita gitu, insya Allah nanti majikan pelan-pelan akan mengizinkan kita untuk sholat ya. Pokoknya harus semangat mengikuti prosesnya, mengikuti alurnya, karena ini nasib kita semuanya berbeda dan harus sabar dalam menjalaninya. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat. Dan buat kalian semua, misalkan punya keluhan apapun itu, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video. Dan gak lupa juga di sini saya selalu memberikan doa, memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran ya, semoga bisa finish kontrak, semoga bisa pulang ke Indonesia dengan membawa hasil yang memuaskan. Amin. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.